Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Di satu alam nampak sosok keindahan tengah duduk di kursi empuk. Yingsai yang songong itu telah dikalahkan seorang bocah. Itu benar-benar konyol, gumam sosok indah itu. Douchi hitam yang lebih kuat dari Yingsai samar menyebar dari tubuhnya. Di pegunungan nampak banyak sosok sedang berjalan. Kira-kira di mana ya senior monumen 9 jiwa dan lainnya, gumam Yueru. Monumen 9 jiwa, senior Jiuhun, sepertinya pergi untuk menemukan Kaisar Iblis, kata Mu Ying. Xiaoyan, apa kamu ingin bergabung dengan Paviliun Dupa? Tanya Mu Peng. Aku belum tahu, kata Xiaoyan dengan santai. Paviliun pembakaran dupa, gumam Yueru mengerutkan keningnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Di puncak gunung nampak beberapa sosok sedang berkumpul. Mereka sudah di kaki gunung, kata seorang pria parubaya tersenyum. Dari apa yang dikatakan Chang Yu, ada beberapa orang yang berbakat dalam kompetisi perebutan poin kali ini, kata pria itu tersenyum. Aku hanya tidak tahu siapa 10 pendatang baru berbakat kali ini, kata seorang pria kekar. Sepertinya Paviliun Dupa tidak akan beruntung seperti terakhir kalinya, kata seorang pria parubaya tersenyum mengejek. Utusan ke-12 Salomo, jangan bicara terlalu jauh, jangan berpikir bahwa semua orang akan bergabung dengan sektemu hanya karena keuntungan kecilmu itu, kata Chang Yu sedikit jengkel. Panatua Chang Yu, jangan marah, aku hanya katakan yang sebenarnya saja, ini harusnya tidak akan mengganggu wakil ketua Paviliun Dupa sepertimu, kata pria itu. Apa pengawas Solomon layak meneriakiku? Lebih baik membiarkan 3 master sekte pertamamu datang, sehingga kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Kata Chang Yu menyeringai. Kamu, kata Huan Jian, sekte Solomon menjadi sedikit marah. Chang Yu ini benar-benar mempermalukannya di depan 9 sekte super. Anda berdua jangan bertengkar, hari ini bukan untuk bertengkar, kata sosok yang duduk di atas kursi pemimpin. Dia adalah kepala dari 9 sekte super. Huan Jian dan Chang Yu hanya bisa diam saat mendengar itu. Sepertinya 10 besar kali ini memang berbakat, kata seorang wanita anggun melihat 15 orang kelompok Xiaoyan yang sedang berjalan. Wanita anggun itu adalah utusan istana tanpa hati, yang secara khusus bertanggung jawab atas penerimaan pendatang baru kali ini. Hei, meskipun muridmu dari istana tanpa hati adalah yang terkecil di antara 9 sekte, kekuatan mereka juga hebat, kata seorang lelaki berjubah alkemis tersenyum. Lembah pil milikmu tidak buruk, setiap kali pendatang baru bergabung dengan lembah pil, kamu bisa mendapatkan sumber daya yang sangat besar. Saya percaya bahwa kali ini, banyak dari orang-orang baru ini pasti mengejar Anda, kata Yongya. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu itu, kata Baisun Panatua berjubah alkemis tertawa dengan senang. Apa orang itu juara kompetisi perebutan poin ini, meskipun kekuatannya berada di awal Dou di bintang 4, namun niat membunuh yang berasal dari tubuhnya tidak dapat disembunyikan, anak ini harus masuk ke sekte api suci. Dia akan menjadi senjata yang hebat di masa depan, kata seorang pria menatap tajam pada Xiaoyan yang masih agak jauh dari mereka. Kekuatan jiwa di tubuhnya benar-benar tidak biasa, kata seorang pria tua seraya memegang pil obat di tangannya, sambil menatap Xiaoyan di kejauhan. Gadis dengan 2 kuncir kuda ini cukup bagus, jika dia bisa memasuki sekteku, maka kompetisi sekte di masa depan pasti akan dapat mencapai prestasi yang gemilang, kata seorang wanita cantik menatap Mu Ying di kejauhan dan tersenyum. Dasar rubah tua yang licik, pikir Chang Yu menggerutu di dalam hatinya saat melihat keserakan di wajah mereka. Di sebelah sekte Solomon, ada seorang pria yang mengenakan jubah naga berkilau perlahan muncul saat membawa gelombang menakutkan di tubuhnya. Dia adalah Raja Xuanling, dikabarkan dia telah mencapai Dou di bintang 9 beberapa tahun lalu, dan sekarang kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Kenapa Raja Xuanling datang ke sini? Saya belum ada persiapan untuk menyambut, saya minta maaf, kata Panatua lembah pil menangkupkan tangannya. Ku dengar ada beberapa wajah dengan bakat bagus dalam kompetisi perebutan poin kali ini, jadi saya mampir untuk melihatnya, akan sangat memuaskan jika para pendatang baru ini bergabung dengan kerajaan Xuanling, kata Raja Xuanling tersenyum. Bajingan sialan, tak tahu malu, umpat Chang Yu dalam hatinya dengan marah saat mendengar percakapan mereka. Sungguh fluktuasi yang mengerikan, pikir Xiaoyan saat melihat Raja Xuanling yang muncul.
Dou di bintang 9 tidak lagi membedakan antara tahap menengah atau akhir, namun napas Raja Xuanling ini agak aneh, tampaknya ada bau samar api suci, kata Jinlong. Apakah kalian semua di sini? Kata Raja Xuanling menatap kelompok Xiaoyan sambil tersenyum dengan santai. Kamu bisa mulai kapan saja, kata Huan Jian tersenyum. Pada saat ini, Xiaoyan dan 15 lainnya telah berada di garis depan, di belakang mereka ada ratusan peserta kompetisi, mereka semua menatap sosok kuat Raja Xuanling di langit. Kalau begitu mari kita mulai, kata Raja Xuanling. Setelah suara Xuanling bergema, seorang pria paruh baya muncul di depan Xiaoyan dan lainnya. Kalian yang dapat berdiri di sini, sekarang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Super, kata pria itu tersenyum sebelum perlahan mundur. Saat pria itu mundur, seorang pria berwajah malas berdiri perlahan di antara kerumunan, dan matanya penuh kegembiraan saat berkata, saya ingin bertanya pada senior, bisakah saya bergabung dengan kerajaan Xuanling? Tanya pria itu perlahan melangkah maju dan berkata dengan hormat pada Raja Xuanling. Dou di bintang 4 tingkat menengah, pikir Raja Xuanling. Tentu saja, kerajaan Xuanling menyambut Anda, kata Raja Xuanling sedikit tersenyum, dia melambaikan tangannya dan cahaya melesat sebelum menarik pria itu dan sekejap muncul di belakang Xuanling. Pada saat ini, pria itu juga penuh kegembiraan. Dia akhirnya bergabung dengan kerajaan Xuanling, uang serta status masa depannya juga dijamin. Aku tidak menyangka ada orang pertama yang bergabung dengan kerajaan Xuanling, pikir Huan Jian. Lanjutkan, kata Raja Xuanling dengan lembut, meskipun yang ke-100 ini hanya kekuatan tahap tengah dari Dou di bintang 4, tapi bagaimanapun juga, dia dapat menonjol dari puluhan ribu pendatang baru, itu membuktikan bahwa dia memiliki setidaknya kemampuan. Saya memilih Paviliun Wanhua, kata seorang wanita dengan lembut. Saya bergabung dengan Lembah Pil, kata seorang berjubah alkemis. Aku memilih Sekte Api Penyucian, orang tuaku telah dibunuh Sekte Iblis, aku hanya ingin membunuh mereka semua, kata pria alkemis itu dengan tatapan ganas di matanya. Saya ingin bergabung dengan rumah boneka, yang ingin saya pelajari hanyalah ilmu pedang tertinggi, kata pria itu. Pada akhirnya hanya ada 5 orang tersisa. Chang Yu, tampaknya Paviliun Dupa tidak begitu diminati banyak murid tahun ini, kata Huan Jian tersenyum mengejek. Omong kosong, kata Chang Yu menyeringai. Aku akan bergabung dengan Paviliun Dupa, kata Luo Guang menangkupkan tangannya. Dou di bintang 4 tahap akhir yang terkenal dengan pertahanannya yang hebat. Chang Yu cukup senang ketika mendengar itu, dia telah melihat kemampuan pertahanan Luo Guang yang cukup hebat di hutan mayat saat itu. Senyum aneh muncul di wajah Huan Jian saat melihat itu sebelum berkata, sepertinya Paviliun Dupa tidak cocok untukmu. Saya melihat douci pertempuranmu adalah bumi, itu artinya kekuatan pertahananmu pasti akan kuat, lebih baik bergabung dengan kuil sunyi kuno, kata Huan Jian. Kamu, Solomon, terlalu banyak ikut campur, sekte mana yang harus mereka ikuti itu adalah kebebasan mereka memilih, kata Chang Yu sedikit marah. Tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jangan marah, kata Huan Jian mendengus dingin. Junior berterima kasih kepada senior, tapi masih memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa, kata pria gemuk Luo Guang tersenyum, kemudian tanpa ragu dia pergi ke belakang Chang Yu. Dengan tambahan Luo Guang, kekuatan Paviliun Dupa juga semakin kuat, karena bakat Luo Guang cukup kuat, dan seiring waktu, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat. Seorang wanita yang dikelilingi oleh ular di tangannya juga perlahan melangkah maju. Aku, Seying, akan bergabung dengan Paviliun Dupa, kata wanita itu dengan ringan. Dia adalah Dou di bintang 4 tahap akhir, yang sebelumnya mengejar Xiaoyan di hutan mayat. Pada saat wanita ini muncul, Xiaoyan merasakan sedikit getaran darah di tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan jiwanya, dia pasti tidak akan menemukannya. Mungkinkah wanita ini ada kaitannya dengan Kailin? Apa dia ada di sini? Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya dan menatap wanita itu dengan tajam. Apa Paviliun Dupa juga akan menerima wanita, kata Huan Jian. Apa aku akan menerima murid perempuan itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Chang menyeringai. Seying, pindahlah ke belakangku, kata Chang Yu tersenyum, dia tahu Seying ini memiliki kekuatan yang cukup hebat, dan berada di 10 besar dalam kompetisi perebutan poin. Seying perlahan mengangguk, dia baru saja akan melangkah ketika satu suara dingin terdengar, tunggu, kamu adalah klan Medusa di bagian timur benua roh misterius itu kan?
Apa maksudmu bercampur dengan manusia? Katakan, jika tidak, mati, kata Xuanling dengan dingin. Douchi Doudi bintang 9 segera melonjak di tubuhnya dan langsung menekan Seying. Seying juga terkejut dengan tekanan yang tiba-tiba ini. Memang benar aku klan Medusa, tapi siapa bilang aku tidak bisa bergabung dengan sekte manusia, kata Seying menyeringai. Saya tidak menyebutkan aturan bahwa suku ular tidak dapat bergabung dengan sekte, tapi karena kamu di sini, kalau begitu mati, kata Xuanling dengan dingin, dan tekanan yang kuat langsung menyebar. Dia melambaikan tangannya dan pukulan angin tajam meluncur ke arah Seying, namun tepat ketika pukulan itu akan menghantam Seying, Chang Yu tiba-tiba melintas dan muncul di depan Seying. Dia melambaikan tangannya dan cahaya merah melonjak dan memblokir serangan Xuanling. Meskipun serangan Xuanling nampak biasa, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya, sedikit mengguncang Chang Yu hingga tangannya sedikit mati rasa. Chang Yu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah masalah saya dan suku ular, apa kamu ingin campur tangan? Kata Xuanling mendengus dingin. Tidak peduli bagaimana wanita ini di masa lalu, sekarang dia telah bergabung dengan Paviliun Dupa, saya tentu melindunginya, kata Chang Yu dengan suara yang tajam. Apa kamu tidak tahu masalah kerajaan Xuanling dengan suku ular? Kamu bisa menyelidikinya, kata Xuanling dengan marah. Meskipun benar dia suku ular, namun dia telah hidup dengan manusia sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah menyakiti manusia. Apa ini bisa disamakan dengan suku ular? Jika kamu membunuhnya, apa bedanya sekte super dengan sekte iblis, kata Chang Yu? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu hanyalah puncak Doudi bintang 7 namun berani meneriakiku, kata Xuanling dengan dingin. Kalau begitu, kamu bisa mencobanya, kata Chang Yu dengan dingin. Xuanling mengerutkan keningnya. Dari suara tegas Chang Yu, dia jelas tahu kalau Chang Yu bertekad untuk melindungi Seying hari ini. Jika dia bersikeras melakukannya, kedua pihak mungkin akan mengalami kerugian. Ini bukan yang ingin dilihatnya. Selain itu ada 8 sekte super lainnya yang sedang mengincar mereka, karena dia harus sedikit hati-hati. Kalian berdua, tenanglah, hari ini adalah tentang pemilihan murid baru. Jika Anda memiliki masalah pribadi, tentu harus mengesampingkannya terlebih dahulu, kata seorang panatua dari Wanjianmen. Dengan munculnya panatua dari sekte Wanjianmen, Xuanling dan Chang Yu hanya bisa mendengus dingin sebelum kembali ke tempat mereka masing-masing. Terima kasih, panatua, kata Seying membungkuk hormat pada Chang Yu. Tidak apa-apa, sudah seharusnya, ayo ikut denganku, kata Chang Yu melangkah pergi. Seying sedikit mengangguk, saat matanya menoleh dia tiba-tiba melihat Xiaoyan yang tengah menatapnya. Pria itu, kenapa dia memiliki aura yang sama denganku, pikir Seying. Dia lalu berbalik dan mengikuti Chang Yu. Wanita ini dari klan Medusa, mungkin dia tahu sesuatu tentang Cailin, sepertinya aku harus mencari waktu untuk bertanya padanya, pikir Xiaoyan. Sementara Xiaoyan merenung, satu suara tiba-tiba terdengar, Xiaoyan, sekte mana yang ingin kamu ikuti? Tanya Xuanling menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Bagaimanapun tempat pertama di setiap kompetisi perampasan poin pencapaian masa depannya tidak bisa diremehkan. Anak muda, jangan terlalu sibuk menyetujui. Lagi pula, kamu adalah pemenang pertama, mengapa kami tidak menunjukkan kemampuan masing-masing sekte dan membiarkan kamu memilih? Tanya panatua Huanjian. Mu Peng menoleh untuk melihat Mu Ying. Jika Xiaoyan tidak membalikkan keadaan, maka juaranya adalah Mu Ying. Aku tidak tertarik dengan ini semua, kata Mu Ying melihat tatapan Mu Feng, dan segera mengangkat bahunya acuh tak acuh. Begitukah, kata Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar kata Huanjian. Meskipun dia sudah membuat rencana, dia masih ingin melihat kekuatan menarik dari masing-masing sekte super ini. Kalau begitu, aku pertama yang akan menunjukkannya, kata Huanjian dengan senyum aneh muncul di wajahnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.